teman-teman, kali ini aku dan kawan aku, Ahmad, akan membahas tentang deadlock dan starvation. Tapi sebelum kita memulai materinya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Oke, jadi di sini aku dengan timku, namaku Yovinela Salsabila, dan ada kawanku Ahmad Kadafi. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa sih itu deadlock dan starvation. Untuk Ahmad, dipersilahkan. Oke, yang pertama itu, apa itu deadlock? Deadlock adalah situasi dalam sistem komputasi di mana dua atau lebih proses atau thread saling terkunci dan tidak dapat melanjutkan eksekusi karena masing-masing menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Deadlock dapat terjadi dalam sistem multiprogramming seperti dalam sistem operasi ketika beberapa proses membutuhkan akses eksklusif ke sumber daya yang terbatas seperti memori, CPU, atau perangkat input atau output. Dan selanjutnya ada studi kasus deadlock. Pada contoh di atas digambar ilustrasi dari kejadian deadlock pada dunia nyata, yaitu pada lalu lintas di jembatan. Dapat dilihat bahwa kedua mobil yang berada di tengah-tengah jembatan tidak dapat maju dan hanya menunggu. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah salah satu dari mobil tersebut mundur, sehingga mobil yang lain dapat maju. Mobil pada kasus ini adalah proses, sedangkan jembatan adalah sumber daya. Kedua mobil berebut untuk menggunakan sumber daya. Namun karena sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses saja, maka terjadilah deadlock. Kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya starvation. Dan ini studi kasus yang kedua. Misalnya komputer memiliki 3 drive USB dan 3 proses. Masing-masing dari 3 proses tersebut dapat menampung salah satu drive USB. Jadi ketika setiap proses meminta drive lain, ketiga proses tersebut akan mengalami kebuntuan karena setiap proses akan menunggu drive USB dilepaskan, yang saat ini sedang digunakan. Hal ini akan menghasilkan rantai melingkar. Selanjutnya ada penyebab terjadinya deadlock. Yang pertama itu ada mutual exclusion. Sumber daya yang dibutuhkan hanya dapat digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Contohnya, printer yang hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Kedua ada hold and wait. Proses yang memegang satu sumber daya dapat menunggu sumber daya lain yang sedang digunakan oleh proses lain. Contoh, proses yang memegang akses ke file A, namun menunggu file B yang sedang digunakan proses lain. Ketiga ada no preemption. Sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Proses harus melepaskannya secara sukarela. Contoh, jika proses memiliki akses ke memori tertentu, sumber daya tersebut tidak dapat direbut oleh proses lain. Dan yang keempat ada circular wait. Terjadi kondisi menunggu melingkar, di mana sekumpulan proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain dalam kelompok tersebut. Contoh, proses P1 menunggu sumber daya yang dimiliki oleh P2. P2 menunggu sumber daya yang dimiliki oleh P3, dan seterusnya hingga proses terakhir menunggu sumber daya dari P1. Selanjutnya ada mengatasi deadlock. Yang pertama ada mendeteksi deadlock dengan menggunakan algoritma khusus. Kedua, mengatasi deadlock dengan menggunakan teknik pemulihan sistem. Ketiga, memodifikasi algoritma pengelolaan sumber daya untuk mencegah terjadinya deadlock. Dan yang terakhir, menggunakan teknik alokasi sumber daya dinamis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Oke, selanjutnya apa sih itu starvation? Starvation atau kelaparan dalam ilmu-ilmu komputer adalah kondisi di mana sebuah proses atau thread dalam sistem multitasking
tidak mendapatkan cukup sumber daya yang dibutuhkannya untuk berjalan, sehingga proses tersebut terjebak dalam keadaan menunggu tanpa batas waktu. Starvation biasanya disebabkan oleh algoritma pengalokasian, sumber daya yang tidak adil, atau kebijakan penjadwalan yang tidak seimbang, di mana proses dengan prioritas lebih tinggi terus mendapatkan akses, sementara proses lain tidak pernah mendapatkan kesempatan. Apa sih penyebab terjadinya starvation? Yang pertama, itu ada penjadwalan proses yang tidak adil. Hal ini bisa terjadi karena algoritma penjadwalan yang tidak adil seperti round robin dengan kuota waktu yang terlalu kecil dapat menyebabkan proses dengan prioritas tinggi tidak mendapatkan kesempatan untuk dijalankan. Lalu yang kedua, ada prioritas yang tidak seimbang. Dalam sistem yang menggunakan penjadwalan berbasis prioritas, proses dengan prioritas tinggi dapat terus mendapatkan CPU. Sementara proses dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah dieksekusi. Lalu yang ketiga itu ada resource locking. Jika beberapa proses saling menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang terkunci oleh proses lain, hal ini dapat menyebabkan starvation, terutama jika tidak ada mekanisme untuk memprioritaskan proses yang menunggu. Ada yang keempat, yaitu beban kerja tinggi. Dalam sistem yang sangat sibuk dengan banyak proses, beberapa proses mungkin tidak mendapatkan sumber daya yang cukup, menyebabkan mereka terjebak dalam keadaan menunggu. Yang kelima, ada deadlock. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Ahmad tadi di depan, deadlock ini meskipun berbeda dari starvation, situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu untuk sumber daya dapat menyebabkan starvation bagi proses lain yang ingin mengakses sumber daya yang sama. Yang keenam, ada kebijakan alokasi sumber daya. Kebijakan alokasi sumber daya yang buruk seperti tidak memberikan kembali sumber daya yang tidak lagi digunakan dapat berkontribusi pada starvation. Nah, apa sih itu analogi starvation? Di sini ada contoh dari ini. Dalam kasus di atas, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan resorts. Begitu juga dengan antrian kanan. Akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Contohnya, ada proses A mempunyai resource X, sedangkan proses B mempunyai resource Y. Kemudian, kedua proses ini dijalankan bersama. Proses A memerlukan resource Y dan proses B memerlukan resource X. Tetapi, kedua proses tidak akan memberikan resource yang dimiliki sebelum proses dirinya sendiri selesai dilakukan, sehingga akan terjadi tunggu-menunggu. Lalu, di sini kami akan memberikan cara mengatasi starvation. Yang pertama, ada prioritas dinamis. Caranya mengubah prioritas proses secara dinamis dengan meningkatkan prioritas proses yang telah menunggu terlalu lama untuk mencegah starvation. Yang kedua, ada fairness algorithm. Mengimplementasikan algoritma seperti round robin atau fair coining yang memastikan setiap proses mendapatkan akses ke sumber daya dalam waktu yang wajar. Yang ketiga ada time out, mengatur batas waktu time out untuk alokasi sumber daya, di mana jika proses tidak dapat menyelesaikan dalam waktu tertentu, sumber daya akan dialokasikan kembali untuk proses lain. Keempat, ada reallocation. Jika sistem mendeteksi bahwa proses mengalami starvation, alokasikan kembali sumber daya dari proses lain yang tidak memerlukan sumber daya tersebut. Kelima, ada penggunaan semafor. Dalam pengendalian akses ke sumber daya, semafor dapat digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada proses yang terlalu lama menunggu. Nah, kesimpulan dari deadlock dan starvation itu sendiri, deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling terkunci karena menunggu sumber daya yang digunakan proses lain, menyebabkan kebuntuan. Faktor utama penyebab deadlock adalah mutual exclusion, whole end weight, no preemption, dan circular weight. Starvation terjadi saat suatu proses terus menunggu karena alokasi sumber daya yang tidak adil. Untuk mencegah deadlock dapat diterapkan pencegahan, lalu deteksi dan pemulihan, serta penghindaran deadlock. Sementara itu, starvation dapat diatasi dengan algoritma fairness, time out, dan penggunaan semafor untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil.
Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman materi Ditlog dan Starvation. Semoga materi dari kami bisa membantu. Terima kasih.